terus ada dengar suara bayi yang sudah lahiran. Tetangga kanan kirinya dengar semua Pak ya? Ya, dengar. Rata-rata. Terus kesini nggak, nyamperin ke rumah sini nggak? Enggak, cuma di rumah aja. Oh, Aku tuh berani Cuma mau keluar. jadi itu ya. Atas. Jadi merinding semua ini ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'da. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan kesempatan, yakni berupa kesehatan lahir maupun batin. Pada malam hari ini kita tim PLB berada di desa yakni Rimba Jaya kembali, tapi kemarin menangani sebuah bayi, tapi ini adalah undangannya beda. Yakni adalah ibu-ibu ataupun mbak-mbak yang mengandung itu sudah usia kandungannya 8 bulan, tetapi tiba-tiba kandungannya tersebut hilang. Hilang dengan sendirinya, bukan ada keguguran ataupun anaknya lahir langsung keluar meninggal, bukan. Itu ketika di USG ataupun diurut sehari sebelumnya itu masih ada, tetapi setelah di USG masih ada. Setelah di USG berapa hari itu merasa kesakitan perutnya dan tiba-tiba hilang. Di USG lagi bayinya nggak ada, dan diurut pun dicari sudah nggak ada, dan sampai sekarang masih merasakan itu kayak di jantungnya ibunya yang mengandung itu masih kayak ada yang nyedot, kayak ada yang nyedot kayak apa itu, dan sering melihat sosok-sosok makhluk gaib di sekelilingnya. Maka dari itu kita bersama PLB malam hari ini mencoba menelusuri apa penyebab hilangnya bayi tersebut. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap saksikan terus, dan jangan lupa doanya para semuanya, yakni selalu dukung kami Pasukan Langit Borneo dengan subscribe. Itu aja permintaan kami. Yuk kita langsung menuju ke ibunya di dalam. Ini depan rumah ya, depan rumah. Semuanya ini saya sudah masuk ke dalam. Nah ini yang saya ceritakan tadi di depan. Ini mbaknya apa ibu ya? Mbak. Mbak aja. Kalau ibu ketua. Ketua. Umurnya berapa? 23. 23. Asli pribumi sini. Iya. Campuran. Ikut mama. Campuran ya. Berarti kalau campuran tuh namanya apa? Campur sari. Melayu gitu. Heeh. Melayu. Berarti lari-lari. Ini kita tanyakan lebih jelasnya kepada mbaknya ini, yang perutnya masih besar enggak, Mbak? Enggak, kecil. Kecil. Emang dari dulu segitu apa kalau udah ngandung besar lagi? Enggak, ini bekas sakit tuh masih segini. Gitu. Sering terasa sakit juga di sini, kayak pedih. Bekas emang. Terus pas ngandung itu agak nonjol ke depan apa enggak? Endon. Berarti sekarang udah nggak nonjol ya? Nah, kita sambil canda ya, karena biar mbaknya nggak tegang. Waduh, deg-degan nih. Masuk kamera deg-degan nih. Nanti kalau terkenal bahaya. Gini Mbak ya, saya tanyakan satu. Nah, cerita sampean tadi yakni mengenai tentang bayi sampean hilang, itu awal mulanya gimana? Ngerasa sakit, habis mandi sekitar jam 7 pagi aku sampai dekat rumah bibiku tuh aku ngerasa sakit, tapi di sebelah kanan. Berawal sakitnya itu sebelah kanan. Sampai rumah aku tanya sama mamaku tuh, katanya penat. Kalau orang gemuk hamil tuh kan penat katanya. Penat tuh apa? Capek. Oh, capek. Jadi beberapa kali tuh seminggu aku ngerasa capek. Pas hari Jumatnya tanggal 11 ke desa Runtuh, pijat sama bibiku. Bidan kampung. Itu bidan. Iya. Bidan apa dukun bayi? Bidan. Dukun kayaknya. Dukun bayi. Kalau orang kampung mungkin dukun. Nah, itu dipijatin
masih ada, masih sehat. Cuman bayinya tuh kayak mau kesusuk, keturun itu lah. Turun. Jadi dipijat, dinaikkan lagi ke atas, Tapi udah naik. naik. Nah pulang dari sana di dekat Bukit Maut. Nah di situ tuh aku dengar kayak mobil kayak menggerusuk kayak gitu kan. Mau nabrak mobil sampean gitu kan? Enggak, motor. Hah? Aku kan Sampean pakai motor. Mau pakai motor. Sama Itu suaminya ini. Iya, sekitar jam 9-an 9 malam. siang. Siang. Cuma itu pendengaran aja kayak mobil mau. Tapi kayaknya dekat sama motor tuh. Aku toleh kan ke belakang ke ini, kok nggak ada kata aku. Langsung aku istighfar kan. Astagfirullahaladzim, mungkin nggak usah banyak sebutan kataku kan. Langsung aku diam aja sampai rumah, sakit, keluar darah. Pas aku kencingan keluar darah, aku teriak sama mama, "Mak, kenapa aku nih keluar darah?" kataku kan. Kata bapak tuh mungkin ngeplek gara-gara kecapean naik motor katanya. Pas aku biarin, 1 hari itu tuh keluar terus kan darah tuh cair. Pas hari Sabtunya itu makin sakit rasanya, ini nih udah kayak nggak ada pinggang ini nih. Kayak udah kayak Jadi mau pinggangnya lepas. udah. Kok nggak ada? Langsung Nggak rasanya. Terus, keluar darah segini-segini tapi daging gitu. tapi itu rasa sakit. Sakit. Terus habis itu diperiksakan. Sebelumnya Diperiksakan. pernah USG belum? Pernah Pernah. Tapi bayinya itu ada. ada Sudah besar. besar. Udah, karena kandungannya yang cerita tadi yang sudah 8 bulan ya. Iya. Sudah 8 bulan itu sudah wujud bayi, sudah ada nyawanya ya. Tapi ketika keluar darah itu nggak keluar bayinya ya. Nggak keluar. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Cuma darah aja. Padahal sore mau menuju malam minggu itu sekitar jam 4. Jam 4 lewat itu dipijatnya masih ada. Iya. Cuman udah ke bawah katanya dukun kampung itu. Oh, Ini nih emang udah waktunya melahirkan, tinggal Udah nunggu waktunya. pembukaan. waktunya melahirkan, katanya dukun bayi tadi udah mau melahirkan. Terus Pas ditunggu kan malam tuh nggak ada. nggak ada lahir. Nggak ada. Pas hilangnya tuh sekitar jam 10-an ke atas. 10 malam apa? 10 malam. 10 malam. Mama tuh dengar kan dari dapur tuh kayak aku ngejan. Tapi aku tuh nggak ngejan. Oh. Ngeden. Bahasa Jawane ngeden. Itulah. Habis itu tuh mama tengok ke kamar aku tuh enggak, aku tuh masih berbahan aja pakai HP. Terus aku ketiduran, bibiku tuh dengar kalau aku tuh manggil bibiku. Manggil bibiku. Katanya Uti 2 kali kan aku manggil, cuman nggak berkelanjutan aku manggil tuh. Tapi itu sampai yang manggil, bukan juga? Bukan. Oh. Berarti Cuman ada aku 2 tuh- sisi ya tadi ya, sebelum Iya. bayinya terjadi kehilangan bayinya jam 10 malam, yakni ngeden dan ibu kandungnya ya tadi ya, Iya. yang mendengar tapi ini enggak ngeden, keadaan masih mainan HP ya, Iya. masih sehat ya. Iya. Kan? Terus ada yang memanggil sampai Aku manggil bibi. bibinya dengan sebutan 2 kali, tapi bibinya kesini juga nggak manggil ini. Terus Habis itu tuh, habis aku bibiku dengar aku manggil dia, nggak lama tuh bibiku yang itu tuh dengar kalau bayi itu udah lahir. ada suara bayi juga. Ada suara bayi katanya. Jadi Dikejar sampai merinding. dikejar dia tuh dari belakang tuh ke sini jam 10 lebih tuh. Padahal aku tidur. Enggak, rasanya mendengar semua. Saya juga mendengar. Nangis. Nangis. Oh, bayinya tetangga kan kirinya mendengar ya? Mendengar. Memang kayak suara bayi yang lahir yang dimasuki mimpi itu adekku yang laki-laki bapaknya ini antara tidur dengan bangun. Rasanya dia tuh menggendong bayi, anak dia itu laki-laki katanya. Langsung dia tuh tekenyak tidur tuh kaget. Langsung dia tuh nanya sama adekku ini, sudah melahirkan jadinya sehari itu, coba ditengok ya. Pas orang dari belakang tuh nengok pada semua ke sini. Tahu-taunya nggak ada bayi. Nah, itu ceritanya ya. Jadi sekitar jam 10 malam tadi mendengar suara melahirkan, tetapi nyatanya dilihat tidak ada bayinya. Tapi tetangga kan kirinya dengar suaranya itu nangis. Ya. Iya. Tapi selama mengandung tuh Pak, sering terjadi kalau aku sakit kan kadang dikasih air tawar sama orang-orang yang bisa tuh. Nah kalau dikasih orang air tawar atau disembur pakai sirih tuh aku tuh sering kayak menyerupai suara bibi manggil aku. Kadang tuh di jendela aku tuh gedor-gedor, di lemari tuh kayak mau dirobohkan. Akhir-akhir ini pas yang malam Jumat kemarin
itu tuh dia tuh kayak mukul kaleng gitu nah. Dekat sebelah dia ini, aku tuh bangun. Kataku, ku gini-gini kan, dengar nggak kataku suaranya, kataku kan kayak gitu. Nggak dengar, cuman aku sendiri yang dengar di kamar. Ya sudah ya Mbak ya, apa ceritanya udah cukup. Jadi kesimpulannya gini dari saya sudah pahami semuanya. Jadi sebelum ketika mbaknya ini mengandung itu sering dengar suara aneh-aneh ataupun bayangan. Iya. Terus kadang-kadang juga sering orang mau manggil juga. Terus anehnya lagi ketika jam 10 malam sebelum bayi hilang tersebut yang ada di kandungannya, nah itu kayak suara orang melahirkan, mamanya sendiri, padahal dia nggak ngapain-ngapain. Mbaknya ini nggak ngapain-ngapain, nggak merasa melahirkan, nggak apa. Terus ada dengar suara bayi yang sudah lahiran. Tetangga kanan kirinya dengar semua Pak ya? Ya, dengar. Rata-rata. Terus kesini nggak, nyamperin ke rumah sini nggak? Enggak, cuma di rumah aja. Oh, Beri, aku tuh berani Cuma mau keluar. jadi itu ya. Batas. Jadi merinding semua ini ya. Apa? Ya. Bayinya kemana? Sudah ada suara bayinya yang nangis. Udah keluar, tetangga kanan kiri itu dengar pada malam tersebut. Ya kita ungkap semuanya ya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah ngasih jalan untuk ini. Rasa penasaran dari keluarga kemana bayinya, terus apa penyebabnya kok seperti itu. Nah yang penting sampean harus kuat Mbak ya. Iya. Semuanya itu udah takdir Allah. Iya. Jadi nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Iya. Mudah-mudahan ini semua jalan untuk sampean. Untuk suatu saat diberi hamil lagi, keturunan lagi yang soleh dan solehah walaupun bisa ini ya. Jadi diberikan mamanya sabar. Itu karena sudah mengandung, karena usianya sudah mau melahirkan, ya kan? Iya. Dalam kandungan itu sudah mau melahirkan, sayang sekali, kasihan ibunya. Jadi sudah capek-capek mengandungnya, akhirnya tanpa gendong bayinya. Ya kita langsung ke mediator ya. Iya. Nah untuk itu kita Bismillahirrahmanirrahim, kita ungkap semua apa aja yang mengganggu mbaknya tadi, yang penyebab bayinya tadi. Bayinya kemana kita cari ya. Kalaupun sudah nggak ada ataupun di barang gaib ya gimana lagi ya kan. Kita lewat mediator. Yang lain saya usahakan yang di sini yang PLB ataupun ibu-ibu ya, doakan kami sholawat dalam hati Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad ya. Assalamualaikum. Bawa apa itu tangan? Anak? Anak siapa? Kamu wujudnya apa? Manusia apa? Kepala? Kepala aja. Tinggalmu di mana? Kamu ini punya orang apa emang di situ tempatnya? Punya orang. Anaknya kemana sekarang kalau kamu gendong begitu? Masih hidup kan? Tujuanmu apa? Biar apa? Kuat. Biar kuat. Terus yang merasa melahirkan itu siapa? Yang malam bayinya nangis itu siapa yang ambil? Kamu. Terus yang sering teriak-teriak tanya apa? Yang teriak-teriak itu siapa? Yang teriak apa? Yang sering apa tadi Mbak? Manggil-manggil. Manggil-manggil. Mana? Kamu di sini punya teman nggak? Punya. Nggak, maksudnya teman untuk membantu kamu itu? Ada. Ada. Terus kok Mbak ini
yang kamu ambil bayinya padahal banyak yang lain. Kenapa? Pertama. Anak pertama. Berarti kamu itu ibaratnya kuyang. Terus kalau bayinya sudah nggak ada, kenapa kamu digendong? Kenapa kamu gendong? Masih ada. Masih. Belum habis. Kamu berarti kamu ambil darahnya. Bayinya apa? Cewek apa cowok? Cewek cowok. Cewek cowok. Apa aja saya makan. Kalau kuyang itu adalah bayi cowok. Ini Saya berbohong. berbohong gimana? Tadi saya ngaku cewek. Padahal cowok. Ya udah, mudah-mudahan kamu diampuni segala dosa-dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kamu wujudnya itu kan manusia, ya kan? Kuyang kan bersifat dari manusia. Karena bayi yang kau ambil itu bukan nggak punya salah. Dan kan ibunya yang mengandung sudah hampir 9 bulan, sudah mau melahirkan, kamu ambil begitu saja. Maka walaupun, dengarkan saya tidak bisa menghakimimu, tetapi saya akan menolong ibunya. Kelak nanti ibunya mengandung, jangan sampai ngambil lagi. Janji. Cari anak nomor 1. Waduh. Apa kamu sudah nggak bisa berhenti dengan hal itu? Enggak, sebelum saya meninggal atau nggak ada, itu baru saya berhenti. Mau nggak kamu dicabut nyawanya sekarang? Nggak mau. Saya doa minta kepada Allah, cabut nyawamu. Jangan. Ya biar nggak buat ulah lagi. Apakah kamu nggak ingin tobat sebagai manusia jadi kuyang tersebut? Nggak bisa. Kenapa? Takdir. Takdir. Takdir menurut saya kayak goyang. Terus ketika bayinya kamu ambil, sebentar, ketika bayinya kamu ambil tersebut, terus suara bayinya itu nangis apa enggak? Nangis sakit. Nangis, sakit. Terus yang ibunya perutnya sampai sekarang masih sakit itu kenapa? Atau mungkin efek dari yang Saya tarik anaknya pakai tangan saya. Terus kok kamu masih keliaran di sini ngapain? Bukan saya, Apa? teman saya. Ya, Teman saya pas ada di sini. siapa? Itu orang besar, hitam, dan tulang lain-lainnya ini. Ya, yang di kamar yang hitam itu siapa? Itu ya. Juga gitu. Kita masukkan ya temanku ya. Ini temenmu. Ya. Kamu tinggalnya di mana? Sini. Yang sering mau manggil itu siapa? Ada lagi? Tuh, kamu di sini ngapain? Jahat apa enggak? Enggak. Terus yang sering misalkan kan di sini mbaknya tadi bilang pernah ada nanya adiknya, terus dijawab di kamar. Padahal di kamar nggak ada adiknya, itu siapa? Ada. Nah, jadi saya minta habis ini saya kesini, kedatangan saya di sini, ya selesai kamu semuanya yang ada di sini, bentuknya apapun, jin apapun bentuknya, sudah nggak ada yang boleh rese lagi. Sanggup nggak? Beneran sanggup? Ya kamu sanggup nggak? Mau nggak? Tapi kalau nggak mau saya dengan cara paksa. Kalau kamu dengan
baik bisa, maka saya akan baik. Tapi kalau kamu sudah nggak bisa baik, maka saya tidak akan baik, maka akan kasar dengan kamu. Pilih baik apa saya ingin kasar dengan kamu? Antara baik. Semuanya pokoknya. Ya. Yang rajanya di sini siapa? Yang paling kuat? Mana? Ini. Yang kuyang ini. Perintahkan semua yang ada di sini. Jangan ada suara apapun bentuknya di sini. Ya. Ya, saya punya oleh-oleh nanti untuk kamu. Nah, oleh-oleh satu ini. Nah, ini nanti saya akan pasang di sini semua. Ya. Nah, ini kalau kamu emang bisa baik, ya maka saya perlakukan dengan baik. Tetapi kalau kamu kasar, ya saya akan perlakukan dengan kasar. Kalau kamu nurut, saya enak. Ini nantinya yang saya akan untuk bentengi rumah ini. Ya. Yang orang perempuan mana? Yang putih? Untuk semuanya panggil. Saya belakang enggak? Nanti kamu di belakang tangan. Geser sini Papi. Ini kasihkan bayinya. Nah itu di tanganmu itu loh. Pegang yang kuat. Assalamualaikum. Tinggalmu di mana? Depan. Kamu apa wujudnya? Seringnya sebagai apa? Cewek. Yang bantu itu siapa? Yang bantu kuyang itu siapa? Kamu. Kenapa kamu bantu? Ilmunya kuat. Berarti kamu ditaklukkan dia, ya. Terus rumah di sini selain itu ada apa lagi? Rese-rese nggak di sini semua? Banyak. Saya minta yang semua di sini goiban tinggalkan tempat ini. Walaupun nggak mau ninggalkan, emang kalau kalian baik masih di sini silakan, tetapi jangan mengganggu rumah di sini. Siap? Kalau kalian semuanya kok masih saya dengar lagi habis ini ganggu lagi, maka urusannya sama saya, ya. Paham? Tuh, Muhammad, tadi depanmu tuh apa? Nah, itulah yang nanti yang ganggu kamu, ya. Udah, kamu pulang dulu, ya. Saya mau izin rumah ini mau habis ini saya bersihkan, ya. Nah, pusing kenapa? Ini loh. Nah, itu hukuman bagi kamu. Kasihan manusia ya. Nah, jadi inilah sumbernya ya. Sebenarnya mbaknya ya, paham sudah? Paham yang merasa penasaran tadi, yakni ketika jam tersebut bayinya hilang ataupun bayangan yang aneh-aneh, itu sebenarnya sudah ini karena jin-jin setempat sebenarnya ada di sini, ada, kan, tetapi kalau si kuyang ini emang kuat, jadi jin-jin itu takut semua, suruh ganggu, suruh ini biar sampean itu ibaratnya pikirannya lupa, rasa penakut. Kalau sudah takut dia enak ngambilnya, tapi kalau sampean kok kuat, tegar, masih imannya masih kuat, dia kesusahan, maka dia minta bantuan jin-jin yang ada di sini untuk mengganggu sampean, karena sampean rasa takutnya luar biasa, rasa ini dan itu. Nah, akhirnya
kuyang ini dengan enaknya mengambilnya. Ya lewat jin-jin yang ada ini sebenarnya. Jin ini yang lain untuk manggil nama ini dan itu, ngetok-ngetok apa itu sebenarnya menakut-nakutin saja. Disuruh ini. Ya betul enggak? Iya. Iya. Enggak, permintaan saya kuyang. Ya. Udah. Dari ibunya ikhlas kan enggak? Ikhlas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin. Walaupun sebenarnya seorang ibu hatinya nggak terima, ya mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, memberikan hidayah untuk sampean Bu ya. Dan untuk anak tersebut, bayi ini, untuk tiket surga untuk sampean ya. Amin. Untuk tiket surga sampainya nantinya. Itulah akibatmu ya, manusia nggak berdosa jadi korban dari kamu ya. Jadi kalau nantinya kamu diazab oleh Allah dunia dan akhiratmu, maka jangan salahkan perbuatanmu ya. Kamu sudah, berarti kalau seperti ini kan sudah niatnya sudah nggak ingin kebaikan lagi kan? Tapi saya minta habis ini kamu pergi dari sini, siap? Kenapa masih kayak gitu? Ini darah saya yang ambil. Udah tua, itu Amar itu depanmu. Mar, serang Mar, ini yang Mar. Mar, sikat Mar. Hajar dulu Mar, biar dia pergi Mar. Sikat Mar. Hajar dulu baru dia pulang. Kalau kamu bukan sikat dulu Mar. Ya ampun. Ampun. Temenmu disuruh pulang semua, jangan ganggu lagi. Iya. Iya. Ini baru peringatan pertama untukmu ya. Kasihan kalau saya lihat manusia, tapi kamu perlakukan seperti ini, maka kamu, saya pribadi tidak terima ya. Ampun. Ya. Iya. Semuanya yang perintahkan semuanya ya. Ini sebelum berapa saya marah dengan ini. Dan ini saya ya. Karena kalian ini sudah layaknya. Sebenarnya sudah hanya dihancurkan. Ampun. Tapi saya masih ada rasa kasihan untukmu. Tapi tak sekali kesempatan satu ini. Awas kalau masih mengganggu lagi ya. Ampun. Ya. Ya. Udah kamu pulang, ajak teman-temanmu semua ya. Daripada kamu musnah ini ya. Nah. Kapok enggak? Kapok enggak? Ya. Jangan pada saya. Kasihan bayinya apa? Kamu nggak kasihan sama ibunya kok. Kamu mau nggak saya kasih jeruk nipis? Ada jeruk nipis nggak di sini Bu? Mau nggak jeruk nipis? Biar keterbakar kamu. Jadi kuyang tuh nggak usah aneh-aneh. Jadi nggak pasal pakai doa mampu. Ketika mengandung jeruk nipis itu belah aja di samping rumahnya, samping tidurnya belah aja, aman aja. Karena itu takutnya kuyang seperti itu. Karena kalau kena airnya langsung terbakar. Nah, ketika mencium baunya itu sudah pergi dia. Kalau penjara jauh, cium baunya rumah itu pun sudah takut. Itu untuk ibu-ibu yang hamil pakai jeruk itu nipis, nggak usah pakai doa. Ibaratnya kalau nggak bisa doa, kadang-kadang kalau doa iman sampai seberapa, misalkan doa wiritan apapun, kadang-kadang masih kalah dengan kepentingan dunianya sampean. Maka dibalik itu sebelum ya untuk tanggulangan, karena kalau kamu jeruk nipis berani enggak? Tak tanya, jeruk nipis berani enggak? Enggak. Kalau kamu saya kasih jeruk, airnya gimana? Kamu terbakar enggak? Meleleh enggak? Hancur enggak dari muka bumi ini? Sebenarnya membunuh muka paling gampang, nggak usah pakai ilmu, pakai itu kamu hancur.
tetapi saya masih kasihan sama kamu, ya, ya. Ya sudah, kamu pergi dulu ya. Nah, pergi jauh-jauh dari saya, dari rumah sini. Ajak semuanya, ya. Kalau enggak, awas itu janjinya. Demikian ya, untuk kita ungkap semua. Mbaknya sudah paham, semua keluarga sudah paham. Nah, itu terbitnya, karena itu sebenarnya saya setelah mbaknya ini hilang bayinya, masnya ini juga pernah WA saya untuk membantu gimana apa. Sebenarnya saya jawab kan. Dulu saya pakai WA sudah jawab itu Kuyang kan, tetapi Kuyang tersebut itu minta bantuan para jin-jin di sini karena dia kuasa. Akhirnya untuk nakut-nakutin biar rasa sampean takut berlebihan, akhirnya sudah takut berlebihan, maka Kuyang tersebut enak. Jam 10 tadi emang dia mengambil pakai tangan goibnya, ya kan? Nah, teriak, bayi itu memang teriak. Secara nyata karena dia sudah sifatnya ibaratnya saudaranya, sudah manusia karena sudah waktunya sampai mau melahirkan kan. Nah, jadi tangga kanan kiri itu mendengar suara teriakan bayi tersebut itu wajar karena dia sebenarnya itu akhirnya sudah dibawa kan, sudah meninggal. Nah, dibawa kan sudah meninggal. Saya bukan hoak, tetapi tetangga kanan kirinya yang menyaksikan itu kamera sorot. Nah, itulah tetangga kanan kirinya yang ada ya, nggih. Nah, itu yang menyaksikan atau yang dengar sendiri, nggih Pak, nggih? Ya Bu ya. Nah, berarti pantesan dengar suara, dikirain sudah melahirkan malam-malam karena mau kesini nggak enak kan gitu. Pagi-pagi dilihat kesini tapi nggak ada melahirkan, tetapi kandungannya malah kempes, bayinya nggak ada dalam kandungannya. Dibahaskan Mbak ya, suatu saat insya Allah itu sudah takdir Allah, suatu saat dapat yang lebih baik lagi ya. Nah, dari itu maka kami tadi sebenarnya ini malam Senin, jadi ada berjanjian bersama di rumah tadi. Ini air ini bukan air apa-apa, untuk diminum sampean ya, untuk diminum biar tambah ibaratnya untuk menjaga diri sampean. Nah, air ini nanti diminum, ini kita doain bersama berkah maulid Nabi berjanjian tadi, berjanji para murid-murid tadi kan kita doakan untuk sampean juga. Setiap kita melangkah pasti kita berdoa dulu di rumah. Jalan ini dan yang ada di bungkusan dalam masjid ini kita nanti pasang di rumah-rumah tangga. Jadi sampean sudah nggak takut. Nah, jadi untuk kandungan sampean memang rasa sakit, itu memang efek dari kandungannya ya. Karena gimana? Seperti orang melahirkan. Sampai sudah melahirkan sejatinya dari itunya, maka dari itu ya sering periksa ke dokter ya. Sebelum batal ibaratnya suruh kadang-kadang membersihkannya, angkunya dikerek apa itu dibersihkannya, itu nggak paham saya. Itu dibersihkan sampai ke dokter aja untuk membersihkan kandungannya itu. Nah, biar darah-darah yang kotor atau darah yang menggumpal itu bersih semua, nggih. Nah, itu kan makanya rasa sakit dari itu. Karena bayi diambil secara paksa pasti sakit. Secara goibnya, tapi nyata di dunia nyatanya kesakitannya. Nah, itu mungkin aja keterangan dari mediator tadi. Sebelum mediator saya masukkan, sebenarnya saya sudah pantau dulu, masnya begitu lampuran, saya sudah pantau, sebenarnya sudah paham. Tapi alhamdulillah pada malam ini terungkap, dari pihak keluarga sudah jelas, nggak tanya-tanya siapa yang manggil bayinya, dikira masih hidup apa gimana kan gitu. Penasaran, dalam bapaknya penasaran, mamanya, mbahnya, kakeknya, neneknya, tetangga kan kirinya semuanya penasaran. Kemanakah bayinya tersebut? Siapa tahu bisa diselamatkan. Ya saya mohon maaf nggak bisa menyelamatkan bayi tersebut Pak ya, karena sudah diambil oleh ya juga makhluknya Allah juga. Ini berupa Kuyang tersebut, tapi kadang sudah meninggal, tapi darahnya sudah diambil. Nangisnya nggak lama kan Bu? Iya, sebentar aja ya kan. Tetapi alhamdulillah insya Allah ruhnya masih ada di sini. Walaupun bayinya nggak ada, tapi ruhnya di sini ya. Nah, tapi kalau ada dengar suara nangis apapun itu bukan bayinya, kadang-kadang itu ada jin luar Bu ya. Karena bayinya sudah tenang, mungkin ruhnya sudah dibawa di atas. Dari itu penangan dari menduga manfaat. Lain kali kita mengandung, persiapan bayar dari jeruk nipis harus tidur ataupun apapun itu untuk mengandung biar aman dari gangguan makhluk tersebut. Karena raminya Kalimantan itu seperti itu ya. Jeruk nipis itu dibelah biar baunya
beberapa lagi ditaruh samping tidur apa kamar sampean. Insya Allah aman. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan manfaat dan mbaknya diberikan kesabaran dan suatu saat dapat gantinya. Dari kami saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.